Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masih akan melanjutkan terkait persamaan kinerja reaktor ideal. Kemarin kita sudah membahas tentang persamaan kinerja untuk reaktor tangki mode batch dan reaktor tangki untuk continue atau CSTR. Nah, persamaan kinerja ini sedikit direview ya, diturunkan dari neraca massa. Kemudian dari neraca massa Anda akan dapatkan hubungan antara waktu reaksi atau waktu tinggal kalau di reaktor continue terhadap laju reaksi dan konversi atau terhadap konsentrasi. Kalau pada kondisi volume reaksi itu selalu konstan atau densitas selalu konstan. Nah, kemarin kita juga sudah membandingkan antara reaktor batch, ya. Jadi reaktor batch ini karena persamaan kinerjanya adalah bentuk integrasi, maka yang Anda hitung adalah luas di bawah kurva. Sementara kalau reaktor continue, ini yang Anda dapatkan adalah persegi panjang ya, yang dibentuk oleh konversi dan seper laju reaksi atau antara konsentrasi dengan seper laju reaksi. Ya, jadi di sini terlihat bahwa untuk mencapai konversi yang sama, maka reaktor CSTR itu membutuhkan waktu reaksi atau waktu tinggal yang lebih lama atau membutuhkan volume reaktor yang lebih besar. Ya, jadi nanti kurva yang seperti ini kan menghubungkan antara seper laju reaksi dengan konsentrasi atau seper laju reaksi dengan konversi. Nah, Anda perlu menentukan hubungan antara laju reaksi terhadap konsentrasi juga. Jadi kurvanya Anda harus bangun juga dengan mengetahui berapa laju reaksinya. Ya, jadi R itu kan nanti juga akan dihubungkan dengan konstanta laju reaksi, konsentrasi salah satu reaktan, dan orde reaksi. Jadi nanti akan bergantung juga pada orde reaksi. Jadi persamaannya akan Anda lihat bisa seperti ini ya, untuk kasus di mana epsilonnya, faktor ekspansinya itu tidak 0, sehingga volume akhir itu beda dengan volume awal. Anda akan dapatkan untuk CSTR, ini untuk reaksi orde 1, hubungan antara waktu tinggal dengan konversi menjadi persamaan yang ada di tabel sebelah kiri. Sementara kalau Anda menggunakan reaksi yang volumenya selalu konstan, di mana nanti E-nya sama dengan epsilonnya 0 ya. Jadi untuk reaksi orde 1, Anda dapatkan persamaan yang ini, dan kalau orde 2 Anda dapatkan persamaan yang ini. Ya, jadi R-nya diubah menjadi K dan CA pangkat orde reaksi. Nah, ini ada contoh persamaan reaksi ya. Ini reaksi kimia pada fasa cair antara reaktan A dengan B menjadi R. Ya, koefisiennya terlihat seperti di gambar. Jadi 1A bereaksi dengan 2B membentuk 1R dengan persamaan laju reaksinya. Anda bisa lihat ya, dinyatakan sebagai minus RA, itu sama dengan minus setengah RB ya, dari koefisiennya. Ini adalah K1. Ini adalah K1-nya. Ini adalah K2. Oke, kemudian reaksi ini akan direaksikan di CSTR ya, steady state mixed flow reactor. Ini maksudnya adalah CSTR, volume kerjanya itu adalah 6 liter. Kemudian diketahui konsentrasi awal masing-masing, yang A-nya itu 2,8, kemudian yang B-nya 1,6. Dengan debit yang sama. Equal volumetric flow rates, itu debitnya sama ya. Jadi debitnya sama. Dan konversinya adalah 75%, tapi ini adalah untuk limiting komponen. Limiting komponen itu adalah reaktan pembatas.
Jadi Anda perlu menentukan dulu mana reaktan pembatasnya, baru si reaktan pembatas ini yang dihitung konversinya sebesar 75%. Nah, Anda diminta untuk menghitung berapa laju alir volumetrik dari masing-masing komponen. Di sini karena reaksinya adalah fasa cair, maka Anda bisa asumsikan densitasnya konstan, atau epsilonnya sama dengan 0. Oke, reaksinya adalah reaksi elementer ya. Ini tanda kurungnya perlu yang ini dihapus ya, jadi dikoreksi. Jadi terhadap reaksi yang ke kanan, untuk reaksi yang ke kanan, CA-nya pangkat 1, CB-nya pangkat 2. Untuk reaksi yang ke kirinya, CB-nya pangkat 1. Oke, nah dari sini Anda bisa lihat dari soal tadi ya, CA-nya 1,4, CB-nya 0,8, CR0-nya itu 0, ya, itu kondisi awal. Nah, Anda perlu tentukan mana reaktan pembatasnya. Karena tadi reaksinya adalah A plus 2, berapa tadi? A plus 2B ya, jadi R. A plus 2B menjadi R, maka Anda perlu cek kalau ada 1,4 dan 0,8, maka yang jadi pembatas adalah yang B. Karena yang B adalah yang jadi pembatas, maka yang B terkonversi sebesar 75%. Jadi Anda hitung dulu 75%, berarti sisanya ada 0,2 mol per liter. Ya, yang bereaksi 0,6, sehingga nanti A-nya ya dihitung saja dari koefisien stoichiometri. Maka sisanya A-nya adalah 1,1 dan R-nya adalah 0,3. Nah, dari sini Anda tinggal masukkan saja ke sorry, berarti yang tadi ada yang ini R ya, karena ini reaksi elementer. Ini adalah R. Ya, jadi persamaan reaksinya Anda bisa lihat, tinggal dimasukkan ke angka-angkanya, tinggal dimasukkan ke persamaan reaksi. Ya, sehingga Anda bisa tahu kalau terhadap RB Anda dapatkan laju reaksinya adalah 0,2 mol per liter per menit. Nah, ini Anda masukkan ke persamaan kinerja untuk CSTR, di mana theta tau sama dengan volume per laju alir, itu akan sama dengan konsentrasi awal dikurangi konsentrasi akhir per laju reaksi. Sehingga debitnya Anda bisa hitung, Anda dapatkan debit total itu adalah 6 liter per menit. Kalau debit totalnya adalah 6 liter per menit, maka debit masing-masing ya setengahnya. Oke, dari sini apakah ada pertanyaan dulu? Jadi yang ini tadi dikoreksi ya. Ini adalah CR. Ini adalah CR. Lalu yang tanda kurung yang terakhir ini dihilangkan. Oke ya, cukup jelas. Sekarang kita lihat yang reaktor PFR. Ya, jadi kalau reaktor PFR kemarin sudah dijelaskan, ini adalah seperti model ada sumbat yang mengalir. Selama mengalir terjadi reaksi sehingga komposisi yang seragam itu hanya ada di dalam segmen sumbat pada posisi tertentu. Ya, jadi fluida mengalir secara teratur yang direpresentasikan dengan sumbat tadi, tidak ada pencampuran baik ke depan maupun ke belakang ya. Jadi tidak ada dispersi ke arah aksial. Arah aksial itu adalah yang searah reaktor, tapi dispersinya secara sempurna ke arah radial, yaitu ke arah jari-jari. Jadi yang ada di dalam sumbat tadi. Nah, karena konsentrasi atau komposisi di bagian reaktor ini tidak seragam,
maka Anda tidak bisa membuat neraca massanya pada keseluruhan reaktor secara langsung. Ya, beda dengan yang tangki, batch maupun CSTR kemarin kan kita bisa menggunakan kontrol volumenya keseluruhan tangki. Tapi kalau yang reaktor pipa, Anda tidak bisa membuatnya keseluruhan pipa. Yang bisa Anda buat neraca massanya hanya pada segmen sumbat tadi, ya. Jadi kontrol volumenya itu adalah pada segmen sumbat. Ya, jadi komposisi akan berubah sepanjang aliran. Neraca massanya dibuat pada istilahnya di sini adalah elemen diferensial volume, karena sumbat tadi kan menyatakan satu segmen di dalam keseluruhan volume reaktor. Oke, nah di sini Anda bisa buat bentuk neraca massanya sama ya dengan yang CSTR. Karena terjadi kondisi steady state, maka tidak ada akumulasi, sehingga nanti input itu akan sama dengan output ditambah, karena ini reaktan ya, berarti nanti konsumsi akibat reaksi ini notasinya adalah minus. Oke, jadi jangan bingung dengan tanda plus minusnya ya, tapi Anda perlu paham bahwa kalau yang ditinjau adalah reaktan, maka ketika terjadi laju konsumsi reaktan itu akan menurunkan yang input. Oke. Sehingga di sini Anda bisa buat segmennya seperti ini ya, segmen sumbatnya. A yang masuk itu dinotasikan, F itu adalah laju alir molar ya, FA. Kemudian A yang keluar pada segmen sumbat tadi adalah FA plus DFA, karena ini adalah elemen diferensial. Oke, nah laju konsumsinya itu sama, minus RA dikalikan DV. Ya, kalau yang tangki langsung V, ini karena segmen ya jadi DV, elemen diferensial dari si volume. Nah, tinggal dimasukkan ke persamaan neraca massa, Anda dapatkan yang ini. Oke, kemudian dalam bentuk diferensial, Anda bisa dapatkan yang ini. Sehingga nanti minus FA0 kali DXA itu akan sama dengan minus RA dikalikan DV. Ini menjadi persamaan kinerja untuk si segmen sumbat tadi. Oke, dari sini apakah ada yang belum jelas bagaimana menurunkan neraca massanya? Sudah cukup jelas ya? Saya lanjutkan. Nah, untuk keseluruhan, karena ini hanya berlaku di segmen sumbat saja, jadi untuk keseluruhan volume reaktor, ya Anda tinggal integralkan saja. Jadi diintegralkan, Anda mendapatkan persamaan ini. Dapat persamaan ini, kalau Anda integralkan, nanti Anda dapat yang ini untuk nilai epsilon tidak sama dengan 0. Apa yang Anda amati dari sini? Kalau dibandingkan dengan persamaan kinerja yang sudah kita bahas sebelumnya? Desi, ada? Halo? Tes suara saya masih bisa didengarkan ya? Masih, Pak. Ya, Desi bisa jawab apa yang Anda amati dari persamaan kinerja reaktor PFR ini dibandingkan dengan jenis reaktor yang sudah dibahas sebelumnya. Oke, Desi tidak menjawab. Agi, ada? Iya, Pak. Ya.
Bentuknya atau bentuk persamaannya mirip dengan yang CSTR ya, Pak? betul? Anda betulan melihat slide-nya nggak? Cek persamaan ini yang CSTR apakah sama bentuknya? CSTR kan tidak ada tanda integral ya. Baru dibahas kemarin. Jadi kalau Anda bandingkan bentuk persamaan kinerja PFR itu mirip dengan yang batch, ya. Anda lihat, Anda cek. Jadi walaupun arti parameternya agak sedikit berbeda ya. Kalau di sini adalah waktu tinggal, kalau di reaktor batch itu adalah waktu reaksi. Nah, ternyata persamaan kinerja untuk PFR itu sama dengan yang batch. Artinya apa? Untuk mencapai konversi yang sama, volume reaktor dari batch dengan volume reaktor dari PFR itu sama. Atau waktu yang diperlukan sama. Ya, sehingga untuk persamaan yang dibangun, persamaan kinerja PFR, untuk epsilonnya 0, ya bentuknya mirip dengan yang batch. Oke ya, gambarnya pun mirip. Jadi di sini Anda bisa menghubungkan antara seperlaju dengan konversi ataupun seperlaju dengan konsentrasi ya untuk epsilon 0. Ini Anda dapatkan luas di bawah kurva itu sama dengan kalau ini adalah V per FA0 atau tau per CA0, kalau ini adalah langsung ke T-nya atau tau-nya. Nah, nanti Anda bisa lakukan hal yang sama ya dengan yang CSTR, di mana nanti laju reaksinya itu akan merupakan fungsi dari konstanta laju dan order reaksi. Sehingga nanti kalau Anda dapatkan reaksinya itu adalah reaksi order 0, Anda bisa gunakan persamaan yang ini. Kalau reaksinya adalah order 1, reaksinya tidak reversible, jadi langsung A menjadi produk, ini Anda bisa gunakan yang persamaan ini. Kalau reaksi order 1, tapi reaksinya adalah reversible, kemudian ada M ini adalah rasio konsentrasi ya, jadi ini bentuk-bentuk reaksinya memang bisa macam-macam ya, jadi Anda perlu pahami bagaimana hubungan antara laju reaksi dengan konstanta laju dan order reaksi. Nah, di sini Anda bisa gunakan persamaan yang ini. Kalau reaksinya adalah order 2, tidak reversible, A plus B menjadi produk, kemudian jumlah mol fit-nya itu sama ya, jadi konsentrasi A dengan konsentrasi B-nya sama, atau reaksinya adalah seperti ini, 2A menjadi produk, maka Anda bisa gunakan persamaan ini. Jadi tergantung, tadi sekali lagi akan bergantung pada hubungan antara R dengan order. Ya. Anda harus bisa membangun, ini pas TRK 1 kan Anda sudah diajari ya, jadi bagaimana Anda bisa membangun persamaan laju reaksi terhadap konstanta dan order, nanti tergantung bentuk reaksinya. Kalau reaksinya satu arah seperti apa, kalau reaksinya 2 bolak-balik seperti apa, dan seterusnya. Oke, apakah ada yang mau ditanyakan? Atau dari Pak Chandra atau Pak Guntur, apakah ada yang mau ditambahkan, Pak? Enggak ada saya, Pak. Oke, jadi ini masih oke. Jadi mungkin ke halaman sebelumnya, Mas. Ini Pak. Ya. Jadi yang sebelumnya lagi yang umum gitu. Nah ini, ya jadi
yang penting saya rasa bukan menghafalkan bagaimana kalau kasus umum untuk setiap kasus dihafalkan begitu. Yang terpenting adalah bagaimana bisa menurunkan neraca masanya. Ya, jadi dari CSTR kan sebetulnya itu kan dari neraca massa, yang persamaan umumnya mana Pak Wawan? Persamaan umum dari neraca massa kemudian masuk ke ini kan. Jadi dimanapun masing-masing baik itu nanti CSTR ataupun PFR memahami bagaimana menurunkan persamaan dari neraca massa itu kemudian masuk persamaan laju reaksinya. Ya, jadi itu yang terpenting. Kalau itu yang dipahami, ya, jadi bagaimana kasus di batch, bagaimana kasus di CSTR, bagaimana kasus di PFR, ya, neraca massa, bikin neraca massanya bagaimana, ya, neraca massa kan yang atas itu kan ya. Jadi neraca massa itu adalah yang ini kan, ya. Jadi semua sama kan neraca massa itu. Tinggal nanti kan kalau batch berarti kan tidak ada input, tidak ada output. Kalau steady state itu tidak ada akumulasi. Ya. Nah, kemudian menurunkan nanti masuk ke dalam neraca massa itu adalah persamaan laju reaksinya. Ya. Jadi kembali lagi, tapi yang penting lagi asumsinya. Jadi satu adalah memahami bagaimana menurunkan persamaan ini gitu ya dari untuk masing-masing kasus dengan menggunakan neraca massa kemudian masuk ke laju reaksinya atau laju konsumsinya. Ya, jadi itu yang terpenting. Ya, karena nanti kan kasusnya bagaimana kalau orde, karena kan setelah dia menjadi persamaan matematik, penyelesaian persamaan matematiknya adalah bisa kita selesaikan berikutnya begitu ya. Jadi kalau kasus di dalam reaktor aliran sumbat itu akan menjadi persamaan yang diferensial begitu ya. Nah, itu kan sebenarnya bisa, atau semua persamaan bisa diselesaikan secara matematik. Tapi yang penting adalah memahami menurunkan persamaannya. Dan satu lagi yang penting juga, jadi kita bicara di sini laju semuanya ini dikontrol oleh laju reaksi. Jadi laju reaksi yang paling lambat. Jadi kita tidak membicarakan atau belum membicarakan yang bagaimana kalau mass transfer atau perpindahan massa mengendalikan. Ya, jadi di sini asumsinya jadi baik yang batch, baik yang CSTR, baik yang RAS yang kita bicarakan, semuanya dikendalikan oleh reaksi. Ya, saya rasa itu yang terpenting. Saya rasa itu aja tambahan dari saya. Baik Pak, terima kasih. Oke, sekarang kita lanjutkan ya. Oke, sebentar. Nah, ini contoh untuk yang PFR. Reaksinya reaksi gas satu fasa A menjadi 3R pada temperatur 215 ya. Diketahui persamaannya adalah seperti ini. Jadi 10 pangkat minus 2 adalah konstantanya, order reaksinya adalah setengah terhadap A. Nah, kalau diketahui umpannya itu adalah 50% A dan 50% inert, mengalir ke dalam reaktor pipa, kemudian konversinya itu adalah sebesar 90%, kondisinya diketahui ya, 215 derajat dan 5 atm, dengan konsentrasi awalnya adalah 0,0625 mol per liter A. Ya, jadi kalau digambarkan seperti ini. Nah, Anda diminta untuk menghitung berapa waktu reaksi atau waktu tinggal yang diperlukan untuk mencapai konversi
Ini harusnya 0,8 ya kalau lihat gambarnya. Maaf, ada typo lagi. Konversinya 0,8. Komposisinya adalah setengah A, setengah I. Oke. Karena ada inert, kemudian komposisi masing-masing itu adalah 1:1 ya. Jadi Anda bisa hitung epsilon terhadap A, pakai definisi hitung berapa volume ketika XA-nya 0, dan hitung volume reaksi ketika XA-nya 1, maka Anda bisa dapatkan epsilonnya sebesar 1. Oke, kemudian karena sudah tahu berapa epsilonnya dan diketahui konversinya 0,8 ya. Jadi karena sudah diketahui konversinya, Anda bisa membangun hubungan antara waktu tinggal atau space time atau waktu reaksi untuk reaktor PFR tadi menggunakan persamaan seperti ini. Sekali lagi jangan dihafal ya, jadi ini diturunkan dari neraca massa tadi. Neraca massa PFR, kemudian dengan asumsi bahwa epsilonnya adalah 1. Kemudian hubungan antara R dengan CA pakai yang ini. Anda tahu nilai K-nya, Anda tahu nilai ordernya. Sehingga Anda bisa dapatkan persamaannya seperti ini. Nah, persamaan ini Anda bisa selesaikan tentunya dengan menghitung integrasi dari yang ini ya, 1 plus XA per 1 minus XA pangkat setengah dXA. Nah, ini Anda bisa gunakan di sini solusinya dibuat dalam 3 cara. Yang satu pakai grafik. Jadi kalau pakai grafik, Anda hitung antara XA terhadap ini, 1 plus XA per 1 minus XA pangkat setengah, lalu hitung luas area di bawah kurva. Dapat 1,36. Nanti silahkan kalian coba-coba sendiri ya. Kemudian kalau pakai metode numerik, ini pakai metode Simpson, saya nggak tahu apakah kalian diajari waktu kuliah komputasi proses ya, dapat hasil integrasinya 1,33, agak sedikit beda ya, tadi 1,36, ini 1,33, atau bisa juga diselesaikan secara analitik. Ternyata dapatnya 1,328. Nah, dari sini kalian sebetulnya silahkan memilih, tapi di sini mereka menggunakan metode yang numerik, yang dari data yang kedua. Dapat waktu tinggalnya sebesar 33,2. Oke, jadi kembali lagi ke salah satu tujuan perancangan reaktor ya. Jadi di sini Anda bisa menghitung, menentukan kalau Anda punya reaktor pipa, kemudian Anda punya data laju reaksinya itu seperti apa. Data laju reaksi itu maksudnya persamaan laju reaksinya seperti apa. Kemudian Anda punya batasan ya. Batasannya di sini adalah reaktannya itu 1:1 antara reaktan dengan inertnya. Dan batasan kedua adalah konversinya. Nah, di sini Anda bisa menentukan berapa waktu yang diperlukan untuk mencapai batasan reaktor, batasan reaksi yang Anda harapkan. Dari persamaan kinerja. Persamaan kinerja dari mana? Dari neraca massa. Oke. Tadi mungkin sudah disebutkan ya, kalau untuk reaktor continue, ini ada istilahnya adalah space time. Space time itu adalah waktu ruang, ya. Mungkin kalau diterjemahkan di kuliah TRK dulu waktu ruang ya. Jadi ini mirip dengan waktu reaksi di reaktor batch. Jadi waktu yang diperlukan untuk mengolah satu volume reaktor atau satu volume umpan dalam reaktor. Jadi volume kerjanya itu sudah tertentu, ini waktu yang diperlukan berapa. Ya, ini adalah waktu ruang. Sementara ada definisi lain yang disebut dengan waktu tinggal atau holding time. Atau di sini adalah waktu tinggal rata-rata dari reaktan yang mengalir di dalam reaktor. Nah, ini dihitung dari persamaan yang ini.
Nah, kalau densitasnya itu konstan, ya, jadi kalau densitas dari si sistem reaksi itu adalah konstan atau volumenya konstan, maka waktu ruang dan waktu tinggal ini akan sama definisinya. Jadi Anda tinggal hitung saja berapa volume dibagi dengan laju alir volumetrik. Nanti dapat waktu tinggal atau waktu ruang. Oke. Ada pertanyaan? Oke. Nah, Anda bisa lihat nanti di buku Levenspiel sebetulnya juga ada sudah diringkaskan. Jadi untuk epsilon sama dengan 0. Jadi untuk reaksi yang volumenya konstan terhadap order reaksi. Nah, ini kan Anda bisa lihat ya, untuk order reaksi tertentu, kalau N-nya sama dengan 0 seperti apa, N-nya sama dengan 1 seperti apa, 2 seperti apa, atau untuk beberapa jenis reaksi ya, kayak reaksi bolak-balik seperti apa. Untuk plug flow dan batch, karena persamaan kinerjanya sama, Anda bisa lihat di tabel ini. Dan kalau untuk mixed flow, seperti apa? Ya, kembali lagi tidak usah dihafal. Jadi Anda ya kalau mau hafal, mau menghafalkan juga boleh, tapi tidak perlu dihafal. Anda bisa melihat dari ada pertanyaan. Batas toleransi antara ketiga metode. Sebetulnya sih tidak ada ininya ya, tidak ada aturan mana yang harus dipilih. Ini tergantung metode apa yang Anda bisa gunakan. Karena kan ini hasilnya juga mirip-mirip ya. Kalau memang Anda ingin Anda mau memilih satu dari 3 nilai ini, konsiderasi pertama mungkin batasan keamanan ya. Jadi Anda pilih saja waktu reaksi yang paling besar. Ya, nilai yang paling tinggi. Jadi untuk memastikan memang pada waktu yang terhitung tadi konversinya sudah tercapai. Tapi kembali lagi nanti Anda punya ini misalnya di ujian ya. Jadi kalau ujian pada umumnya nanti yang diminta untuk menghitung adalah dengan menggunakan metode grafik. Karena itu lebih mudah ya. Lebih mudah, bisa dilakukan perhitungannya secara manual. Kalau ini kan sebetulnya juga mirip dengan metode grafik, tapi Anda hitung pakai metode yang Simpson dulu ini. Ya, menjawab pertanyaan Desi ya. Oke, balik lagi ke sini. Jadi intinya persamaan kinerja baik yang PFR, batch maupun yang CSTR itu nanti akan bergantung pada order reaksi dan bergantung pada sistem apakah dia densitasnya konstan atau tidak. Oke, sementara kalau epsilonnya tidak 0, Anda bisa gunakan yang persamaan kinerja yang lebih umum. Ya, di bagian bawah ini adalah general expression-nya yang tadi juga ya. Ya, jadi persamaan kinerja yang umum itu yang paling bawah. Atau sebagai fungsi konsentrasi atau sebagai fungsi dari konversi. Nanti R-nya Anda ubah tergantung order reaksi. Kalau yang ini juga sama, hanya lebih kompleks sedikit karena nilai epsilonnya tidak sama dengan 0. Oke, apakah ada yang mau ditanyakan dulu? Silahkan. Oke, kalau tidak ada, ini ada PR lagi ya. Untuk PR hari ini silakan disubmit ke Google Classroom ya, PR minggu lalu. Ini PR yang kedua.
dari buku Levenspiel di bab 4 dan 5 nanti silahkan dikerjakan. Aturannya mirip dengan yang minggu lalu, dikumpulkan minggu depan. Oke, dari Pak Chandra apakah ada tambahan, Pak? Ini materi hari ini, maaf, materi slide 4 sudah selesai. Apakah kita lanjut ke materi 5 atau barangkali Pak Chandra ada tambahan? Silahkan, Pak. Sebentar, Pak, sebentar. Oke, Pak. Silakan kalau dari mahasiswa ada yang mau ditanyakan, mungkin ya mereview kembali ya yang sudah disampaikan. Jadi di sini kita belajar reaktor ideal dulu. Reaktor ideal itu ada reaktor tangki dan reaktor pipa. Reaktor tangki itu bisa dioperasikan secara batch maupun secara continue. Sementara kalau pipa itu adalah yang untuk continue. Kalau reaktor batch itu berarti kondisinya akan selalu transient, ya. Untuk batch itu kondisinya akan selalu transient, tidak steady state, tapi tidak ada yang masuk maupun tidak ada yang keluar. Ini batch sederhana ya, sehingga nanti Anda bangun persamaannya dari sini. Sementara kalau yang tangki continue, ini tidak ada akumulasi. Jadi yang bagian akumulasinya hilang, tapi ada input, ada output. Sama untuk yang reaktor PFR. Dari masing-masing neraca massa dari 3 jenis mode reaktor tadi, Anda bisa bangun persamaan neraca massa, Anda bisa bangun persamaan kinerjanya. Dari persamaan kinerja, Anda bisa dapatkan atau Anda bisa menghitung antara waktu, volume, maupun konversi ya. Konversi itu juga bisa digunakan untuk menghitung berapa konsentrasi pada akhir reaksi. Jadi tergantung data mana yang Anda punya, apakah nanti Anda akan perlu menentukan waktu, atau Anda menentukan konversi kalau waktu diketahui, atau volume diketahui, atau dibalik, konversi atau konsentrasi akhirnya sudah ditetapkan, Anda menentukan waktu. Di contoh soal tadi ya, Anda menentukan waktu, atau bisa juga Anda menentukan volume. Ya, mungkin di halaman yang terakhir. Apa? Ya, memang ini mungkin perlu latihan-latihan gitu ya. Ya, jadi ini yang resumenya ya. Jadi resume kalau epsilonnya 0 kan, ini kan epsilon 0 itu cair. Kalau fasa cair berarti epsilon 0 ya Pak? Betul Pak. Ya, fasa cair. Jadi kalau nanti fasa gas kan epsilonnya lain. Ya, jadi ini adalah resume dari, jadi di sini pada order reaksi yang berbeda-beda, maka baik itu nanti plug flow dan mix flow akan menghasilkan persamaan yang berlainan, kecuali order 0. Ya, jadi order 0 itu tidak tergantung pada pola aliran. Ya, jadi baik yang teraduk sempurna ataupun RAS, order 0 itu sama saja begitu ya. Kita lihat persamaannya. Nah, tapi kalau yang lain-lain itu jelas akan menghasilkan konversi ataupun waktu tinggal yang kalau konversinya sama, maka waktu tinggalnya akan berbeda. Ya. Nah, ini yang kembali lagi kalau mungkin melatih nanti bagaimana menyelesaikan persoalan-persoalan. Nah, yang perlu kita asumsi yang pertama yang harus selalu ditekankan dan selalu saya tekankan bahwa ini hanya berlaku bagi sistem ataupun reaktor yang pengendalinya adalah order reaksi. Ya, jadi yang sebagai pengendali adalah order reaksi. Ya. Nah, jadi kalau kita perhatikan
nanti coba lihat ya, katakanlah yang order reaksi berapa saja, nanti kita lihat apakah order reaksi 1 ada atau 2 ya, ataupun yang lain ya. Nah, coba perhatikan kalau kita punya reaksi yang kinetiknya sama, temperaturnya saja, jadi kinetiknya sama ya, temperatur sama. Kalau kita punya volume reaktor yang sama, ya, jadi untuk plug flow dan mix flow yang teraduk sempurna, maka konversi tertinggi itu akan terjadi di plug flow ataukah di mix flow. Ya, jadi itu perlu dipahami dan perlu bisa menjelaskan juga. Jadi bagaimana menjelaskannya? Jadi bagaimana menjelaskan bahwa kalau kita punya order reaksi yang positif dan punya volume reaktor yang sama, ya, dengan kinetik yang sama dan kondisi operasi sama, maka mana konversi yang tertinggi? Atau bisa dibalik ya, ini konversi kan CA per CA0 ya. Mana konversi yang tertinggi? Mungkin bisa ditanyain Pak Wawan. Dimatikan, coba ditanyakan mahasiswanya. Kira-kira menurut pandangan mahasiswa menangkapnya bagaimana itu, Bu? Ya. Ditunjuk saja ya Pak ya. Ya. Zulfa. Menurut Anda mana gitu? Ya, Pak. Apa tadi Pak, maaf? Mendengarkan tidak? Tadi sinyalnya lagi jelek Pak. Oke, jadi kalau untuk reaktor tadi CSTR dengan reaktor PFR, kalau Anda punya volume reaktor yang sama, jadi untuk mereaksikan reaksi orde 1 ya, untuk reaksi orde 1, Anda punya reaktor, 2 reaktor, 1 CSTR, 1 PFR, Anda punya volume yang sama. Nah, dengan laju yang ada yang sama kan berarti nanti waktu reaksinya juga akan sama ya, waktu tinggalnya juga sama. Nah, kira-kira konversi yang lebih tinggi itu yang CSTR atau yang PFR? Dan apa alasannya? Itu ya kira-kira Pak Chandra pertanyaannya. Ya, jadi semua kondisi sama, hanya yang satu volumenya sama, yang satu plug flow, yang satu CS teraduk sempurna. Mana konversi yang tertinggi? Apakah di PFR ataukah di CSTR? Coba pikir semua. Mana sama-sama orde 1 reaksinya. Volumenya sama. Mana konversi yang tertinggi? Dan berikan alasannya. Ya, coba dipikirkan, cari jawabannya, ya, cari jawaban, termasuk juga menjelaskan ke orang awam. Jadi bukan jawaban, kalau nanti dari persamaan 312 dan persamaan 14A, ya 312 dan 14A memang akan ketemu, ya, yang mana konversinya akan tertinggi. Tetapi bagaimana menjelaskan ke orang awam? Atau intuitif aja. Saya tidak usah menanyakan, mungkin dimatikan aja dulu ininya presentasinya. Di off-kan saja presentasi. Nah, mungkin coba Anda punya intuitif aja. Kita punya reaktor, kondisi semuanya sama, tetapi bedanya satu teraduk sempurna, satu di dalam aliran pipa. Ya. Mana konversi yang lebih tinggi? Apakah di CSTR ataukah di PFR? Intuitif aja. Mana menurut Anda? Intuitif aja. Saya punya reaktor CSTR teraduk sempurna, satu adalah pipa. Mana konversi yang lebih tinggi?
volumenya sama, kondisi lainnya sama. Jawab aja intuitif. Saya, Pak. CSTR, Pak. CSTR. Oke. Jadi Sulfa menjawab CSTR. Mungkin yang lainnya, Ricky? Ricky, mana yang konversi lebih tinggi? Ini CSTR. Ricky ada suaranya? Halo? Mungkin CSTR, Pak. Oke, CSTR. Ya. Kayla, intuitif aja. Sebenarnya saya agak bingung gitu sih, Pak. Soalnya kalau dari grafik yang kemarin ditunjukin itu, kalau Nggak, jangan bicara grafik dulu, intuitif aja, intuitif. Jadi maka itu saya pengen intuitif aja. Kalau saya punya 2 reaktor, satu saya aduk sempurna, saya dengan satu lagi di pipa, volumenya sama, semua kondisinya, mana yang konversi yang lebih tinggi? Oh, saya kira CSTR, Pak. CSTR. Aduk lebih baik. Ya. Tadi ada kebingungan, tapi intuitif gitu, ya. Ya, yang lain lagi siapa lagi nih? Yang nama-namanya saya nggak. Ilman, Pak, Ilman. Ya, Irman. Menurut saya CSTR, Pak. CSTR. Oke. Ini jadi tadi kan udah ada 4 orang yang jawab CSTR. Kayla tadi agak bingung. Nah, sekarang coba pikirkan, nggak usah hari ini, mungkin minggu depan ditanya Pak Wawan. Lihat persamaan tadi, ya. Terus kemudian Kayla tadi bingung dengan grafik dan sebagainya. Coba cari jawabannya yang betul, yang jawaban menurut satu ada 2 versi, ya. Satu jawaban dari persamaan yang tadi kalian juga bingung dengan grafik segala macam, ya. Coba selesaikan dengan persamaan. Dan yang kedua adalah terus mengapa kita menjawab CSTR. Dan yang kalau kedua itu konflik antara yang dijelaskan oleh persamaan itu berbeda dari jawaban tadi, 4 orang sudah jawab CSTR tadi. Ya, secara intuitif. Terus pertanyaannya adalah mengapa? Ini hal yang penting. Ini hal yang sangat penting. Ya, jadi intuitif tadi 4 orang. Jadi kalau kita punya reaktor teraduk sempurna, kemudian satu lagi pipa, maka dan kondisi lainnya sama, ordenya orde positif, orde 1 katakanlah, ya. Maka konversi 4 orang ini menjawab CSTR atau yang teraduk sempurna yang konversinya paling tinggi. Buktikan, lihat itu dari persamaan, ya. Dan kalau intuitif kita dengan persamaan itu, yang dihasilkan dari persamaan itu berbeda, terus kenapa? Mengapa? Gimana jelasinnya? Ya, saya rasa cukup Pak Wawan, jadi jangan suruh itu lagi mikirin. Nanti hari pertemuan minggu depan harus ada yang bisa menjelasin kenapa itu. Dan jelas jawabannya konflik. Ya. Jadi jawabannya terbalik. Tapi kenapa? Gitu. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya. Jadi mungkin dengan pertanyaan tadi bisa dicoba untuk dipahami, ya, apa sih yang sebetulnya terjadi dengan mekanisme CSTR dan PFR dan hubungannya dengan konversi. Kenapa antara intuisi dengan persamaan kinerja dan kenyataannya itu berbeda, ya Pak, ya. Maksudnya konflik kan berkebalikan. Baik, mungkin itu saja untuk hari ini. Terima kasih Pak Chandra, Pak Guntur, dan mahasiswa sekalian. Jadi kita ketemu lagi hari Selasa depan. Selamat pagi. Oke, baik.